Senang bertemu Anda kembali di Revenge Mangan. Hari ini, cerita yang saya bagikan terjadi di Jakarta. Nama saya Santi. Saya berusia 32 tahun dan bulan lalu, kakak laki-laki saya mencoba mengubah liburan impian saya menjadi tempat penitipan anak gratis. Saya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan merencanakan perjalanan ke Bali ini, mencuri-curi pandang pada foto-foto pantai di sela-sela rapat, menghitung hari hingga minggu di mana saya akhirnya bisa mematikan email kantor dan mengingat kembali bagaimana rasanya bernapas lega. Tiket pesawat sudah dipesan, hotel sudah dibayar lunas, balasan otomatis di luar kantor sudah dikonsep. Yang harus saya lakukan hanyalah muncul di bandara. Sebaliknya, 3 hari sebelum penerbangan, kakak laki-laki saya, Budi, menelpon dan bahkan tidak menyapa. Dia langsung saja bicara, menceritakan bagaimana pengasuh anaknya tiba-tiba berhenti dan anak-anak sedang libur sekolah, dan betapa ini akan berjalan sempurna karena saya bisa tinggal saja di rumahnya selama seminggu untuk menjaga mereka. Ketika saya mengingatkannya bahwa saya akan pergi keluar kota, dia tertawa seolah-olah saya sedang bercanda. "Kamu serius memilih jalan-jalan daripada keluargamu sendiri?" bentaknya. "Membantu keluarga saja terlalu sulit bagimu sekarang." Dalam 1 jam, ibu saya sudah menelepon menyuruh saya membatalkan rencana. Ayah saya menelepon dan menyebut saya egois. Tiba-tiba, saya menjadi penjahatnya hanya karena saya tidak ingin membuang jutaan rupiah dan istirahat sekali dalam 3 tahun demi mengasuh anak. Saya tidak berteriak. Saya tidak memohon agar mereka mengerti. Saya menyelesaikan mengepak koper, mencetak tiket pesawat, dan tetap naik pesawat itu. Dan ketika saya pulang, saya melangkah ke apartemen saya, melihat sekeliling, dan terpaku. Kakak saya tidak hanya mencoba membuat saya merasa bersalah. Dia telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Jika Anda berpikir menolak mengasuh anak tidak akan berujung pada polisi, ruang sidang, dan keluarga yang hancur berantakan, teruslah mendengarkan. Jika ini adalah pertama kalinya kakak saya meminta bantuan, mungkin saya akan menyerah. Tapi ini bukan keadaan darurat yang terjadi sekali saja. Ini adalah pola yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Budi berusia 3 tahun lebih tua dari saya, dan ketika kami masih kecil, dia terasa seperti sahabat sejati saya. Kami berbagi kamar, berbagi pakaian, berbisik tentang cinta monyet di bawah selimut. Saat itu, dialah yang melindungi saya dari perundung, menyelinapkan makanan penutup tambahan untuk saya, memberitahu saya bahwa saya bisa melakukan apa saja. Entah sejak kapan, di antara waktu dia menikah, memiliki 2 anak, dan saya pindah ke apartemen sendiri di kota, energi kakak laki-laki itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Awalnya itu hal-hal kecil. Bisa tolong jemput Rizky dari sekolah? Danu terjebak lembur. Atau, Nia demam dan aku lelah sekali. Bisa tolong belikan obat saat kamu lewat? Saya tidak keberatan. Saya sayang pada keponakan-keponakan saya. Dan pekerjaan saya sebagai koordinator acara cukup fleksibel, sehingga saya kadang-kadang bisa pulang sedikit lebih awal. Tetapi permintaan itu terus bertambah. Seluruh malam Sabtu lenyap karena dia akan mengirim pesan 1 jam sebelum shift kerjanya dimulai. "Kamu senggang kan? Perlu kamu di sini menjaga anak-anak." Jika saya ragu-ragu, dia akan mengingatkan saya pada satu waktu dia membantu saya pindahan apartemen. Seolah-olah itu adalah kredit penitipan anak seumur hidup yang masih terus dia cairkan. Pada saat saya memesan perjalanan ke Bali, saya sudah merasa kurang seperti bibi yang menyenangkan dan lebih seperti rencana cadangan penitipan anak. Saya memberitahu semua orang tentang liburan itu berbulan-bulan sebelumnya. Saya berbicara tentang belajar berselancar dan berjalan-jalan di pantai, menyimpan foto-foto kamar hotel di ponsel saya, seolah-olah itu adalah papan visi. Bercanda bahwa selama 1 minggu, saya akan berpura-pura tinggal di pinggir laut. Budi tahu setiap detailnya. Dia memutar bola matanya setiap kali saya menyebutkannya. Tapi saya pikir itu hanya sifat sarkasnya saja.
Jadi, ketika dia menelpon 3 hari sebelum penerbangan saya dan membuka dengan, "Oke, jadi rencananya begini. Kamu datang saja dan tinggal di rumah kami selama seminggu." Seolah-olah hidup saya adalah miliknya untuk dijadwalkan, sesuatu dalam diri saya sedikit meledak. Saya mengingatkannya bahwa saya sudah membayar semuanya, bahwa itu tidak bisa dikembalikan uangnya, bahwa saya butuh istirahat ini. Dia tidak mundur sedetik pun. Dia langsung menggunakan rasa bersalah, memberitahu saya bahwa pengasuh mereka telah berhenti, bahwa tempat penitipan anak terlalu mahal untuk seminggu penuh, bahwa dia dan istrinya berhak mendapatkan 1 liburan kecil di resort, dan saya seharusnya ingin membantu. Saya menyarankan aplikasi di mana Anda bisa menemukan pengasuh bayi yang sudah terverifikasi. Saya menawarkan untuk membantunya mencari pilihan, bahkan mengatakan saya akan membantu membayar jika masalahnya adalah biaya. Dia memotong saya dengan, "Mengapa saya harus membayar orang asing ketika adik saya sendiri duduk-duduk di sana tidak melakukan apa-apa?" Duduk-duduk di sana tidak melakukan apa-apa. Begitulah cara dia melihat hidup saya. Bukan malam-malam yang larut di acara-acara. Bukan akhir pekan yang dihabiskan dengan berdiri memastikan pernikahan orang lain berjalan lancar. Bukan perencanaan berbulan-bulan untuk memberi diri saya 1 minggu libur, hanya tidak melakukan apa-apa. Dan semua itu karena saya akhirnya berkata tidak. Keheningan setelah panggilan telepon itu tidak berlangsung lama. Keesokan malamnya, tepat saat saya sedang menyelesaikan jadwal acara di laptop saya, ponsel saya menyala dengan nama ibu di layar. Saya sudah tahu bagaimana percakapan itu akan berlangsung. Saya tetap menjawabnya. Dia tidak berbasa-basi. "Santi," katanya dengan suara tegang yang dia gunakan ketika dia sudah memutuskan bahwa saya salah. "Kakakmu baru saja menelepon ibu sambil menangis. Apa yang terjadi?" Saya bersandar di kursi dan menatap langit-langit. Dia ingin aku membatalkan perjalananku dan menjaga anak-anak supaya dia dan istrinya bisa pergi ke resor. Aku bilang tidak. Ibu bahkan tidak menunggu sisa kalimat saya. "Batalkan perjalanannya," katanya seolah-olah dia sedang menyuruh saya membeli santan dalam perjalanan pulang. "Keluarga adalah yang utama. Kamu bisa pergi ke pantai lain kali." Saya tertawa sekali, karena pilihannya hanya itu atau menangis. "Aku sudah merencanakan ini berbulan-bulan, Bu. Aku tidak bisa memindahkannya begitu saja. Semuanya sudah dibayar. Aku sudah bekerja mati-matian. Aku butuh ini." Dia menghela napas dengan cara kecewa yang lebih bermakna daripada kata-kata apapun. "Kakakmu itu kelelahan. Dia punya 2 anak, pekerjaan penuh waktu, rumah yang harus diurus. Kamu punya pekerjaan dan apartemen. Kamu lajang. Kamu fleksibel. Inilah yang dilakukan keluarga. Kita saling membantu." Sebelum saya sempat menjawab, saya mendengar bunyi klik telepon lain diangkat, dan suara ayah saya menyela di saluran itu. "Apakah ini benar?" tanyanya. "Kakakmu sedang kesulitan dan kamu menolak membantu karena kamu ingin liburan." Rahang saya mengatuk. "Bukan itu yang terjadi. Aku sudah membantu selama bertahun-tahun. Aku hanya mengatakan tidak 1 kali saja." "1 minggu. 1 minggu kamu bersikap egois," balasnya. "Ayah tidak membesarkanmu untuk menempatkan dirimu di atas keluargamu. Budi di luar sana bekerja shift, membesarkan 2 anak, dan kamu lari ke Bali untuk minum kelapa muda di pantai. Bagaimana kelihatannya?" Saya bisa merasakan wajah saya memanas, meskipun mereka tidak bisa melihat saya. Kelihatannya seperti saya adalah wanita dewasa yang diizinkan menghabiskan uangnya sendiri untuk sesuatu yang telah dia rencanakan selama setengah tahun, kata saya, mencoba menjaga suara saya tetap stabil. Kelihatannya seperti saya sayang pada keponakan-keponakan saya, dan saya telah membuktikannya berulang kali. Tetapi saya bukan orang tua mereka. Ibu menyela lagi. "Santi, batalkan saja penerbangannya. Kamu bisa dapat kredit. Kamu bisa pergi di lain waktu.
Kakakmu membutuhkanmu sekarang. Dia mengatakannya seolah-olah itu adalah jawaban yang paling jelas di dunia. Seolah-olah tidak ada pesanan yang tidak bisa dikembalikan dan permintaan cuti. Dan kenyataan bahwa saya tinggal selangkah lagi menuju kelelahan mental. Saya melihat ke laci kecil di lemari samping saya, di mana saya menyimpan 2 amplop. Kejutan yang telah saya simpan selama berminggu-minggu. Jantung saya berdegup kencang, hingga saya bisa mendengarnya di telinga saya. Tahu tidak, kata saya perlahan. Ada sesuatu yang ingin saya beritahu. Saya berjalan mendekat, menarik laci itu terbuka, dan memegang amplop itu, meskipun mereka tidak bisa melihat saya. Perjalanan ini, itu bukan hanya untuk saya. Ada jeda di saluran telepon. Apa maksudmu? Tanya ayah. Saya menarik napas. Saya membeli 3 tiket. Saya memesan kamar yang lebih besar. Rencananya adalah ayah dan ibu ikut dengan saya. Saya ingin memberi kejutan kepada kalian. Saya pikir kalian juga butuh istirahat. Keheningan kali ini berbeda. Saya bisa membayangkan mereka saling memandang. Ibu yang pertama berbicara. Suaranya tiba-tiba melembut. Kamu melakukannya? Iya, kata saya. Saya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kalian sudah bertahun-tahun tidak benar-benar liburan. Saya pikir kita bisa pergi bersama, hanya kita bertiga. Ayah berdehem. Ketika dia berbicara lagi, ketegangan itu hilang. Dia mulai mengajukan pertanyaan sebagai gantinya. Kapan penerbangannya? Hotel apa? Apa yang akan kita lakukan di sana? Saya menceritakan tentang tur kapal di teluk yang sudah saya pesan, reservasi makan malam di pinggir air, tempat makan ikan bakar kecil yang dipuji semua orang. Pada saat kami menutup telepon, ibu terdengar bersemangat. Ayah sudah bercanda tentang membeli topi pantai. Dan tidak sekalipun mereka menyuruh saya membatalkan perjalanan lagi. 10 menit kemudian, ponsel saya bergetar dengan pesan dari Budi. Langkah bagus, tulisnya. Menyogok mereka dengan tiket pesawat. Kurasa sekarang aku tahu di mana posisiku. Saya menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Jari-jari saya melayang di atas keyboard, siap untuk menjelaskan, untuk membela diri, untuk mengingatkannya bahwa ini memang sudah menjadi rencana sejak awal. Kemudian saya meletakkan ponsel itu. Untuk kali ini, saya tidak menjelaskan. Saya tidak berdebat. Saya membiarkan dia marah, dan saya tetap menjalankan rencana saya persis seperti semula. Saya tidak akan berbohong. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Bali, saya setengah berharap ponsel saya akan menyala dengan bom rasa bersalah di menit-menit terakhir dari Budi. Sebaliknya, yang saya miliki hanyalah beberapa email kerja dan pesan dari ayah saya yang mengatakan, "Kami baru saja mendarat juga, sampai jumpa di hotel." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya membiarkan diri saya merasa bersemangat di hotel. Melihat orang tua saya berjalan ke lobi dengan koper kecil mereka, melihat sekeliling seperti anak-anak pada kunjungan lapangan pertama mereka, membuat setiap perdebatan itu sepadan. Ibu saya terus berkata tempat itu terlalu bagus, dan ayah saya bercanda, dia tidak akan pernah pergi jika sarapannya gratis. Malam pertama itu, kami berjalan di sepanjang pantai. Langit berubah menjadi merah muda dan emas. Orang tua saya berhenti setiap beberapa meter untuk menunjuk kapal-kapal atau burung laut. Saat makan malam, ibu mencoba ikan bakar bumbu Bali untuk pertama kalinya, dan mengumumkan bahwa dia telah menjalani hidup dengan cara yang salah selama ini. Ayah memesan minuman dengan payung kecil dan berpura-pura tidak menyukainya, padahal jelas-jelas sangat menikmati setiap sesapannya. Di sela-sela menertawakan mereka, saya melirik ponsel saya. Tidak ada apa-apa dari Budi. Tidak ada "semoga kalian bersenang-senang". Tidak ada komentar pasif-agresif. Benar-benar tidak ada. Pada hari kedua, ketika kami pergi tur kapal, ibu berdiri di pagar dengan angin menerpa rambutnya. Matanya berkaca-kaca dan berbisik. "Terima kasih, sayang.
ibu tidak menyadari betapa ibu sangat membutuhkan ini. Ayah mengambil sekitar 100 foto yang guram dan terus berkata, "Tidak percaya, kita benar-benar di sini." Malam itu, ibu memposting salah satu foto yang kurang guram dari kami bertiga di Facebook, memberinya keterangan sederhana seperti Bali bersama putriku, dan emoji hati. Saya melihat sepupu dan teman lama keluarga berkomentar, mengatakan betapa bagusnya penampilan kami. Nama Budi tidak pernah muncul, tapi saya tahu dia akan melihatnya. Saya berkata pada diri sendiri bahwa keheningan itu berarti dia sudah tenang. Mungkin dia malu. Mungkin dia menyadari bahwa dia sudah terlalu memaksakan kehendak. Tetapi di saat-saat tenang, berbaring di tempat tidur hotel dengan dengung Aceh, saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini belum berakhir. Budi bukan tipe orang yang membiarkan segala sesuatunya berlalu begitu saja. Tetap saja, saya mengesampingkan pikiran itu. Saya pergi ke pantai bersama orang tua saya, melihat ayah saya dengan keras kepala menggulung celana jeansnya, alih-alih membeli celana renang. Membiarkan ibu saya menyeret saya ke toko souvenir untuk melihat-lihat mug dan magnet. Selama 1 minggu, saya membiarkan diri saya menjadi seorang putri dan seorang turis, alih-alih menjadi pengasuh anak yang selalu siap sedia. Menjelang hari terakhir, bahu saya sudah rileks. Otak saya akhirnya berhenti berputar dengan pekerjaan dan drama. Dalam penerbangan pulang, ibu tertidur di bahu saya, dan ayah mendengkur pelan di seberang lorong. Dan saya ingat berpikir, mungkin perjalanan ini memperbaiki lebih banyak hal daripada yang saya duga. Perasaan itu bertahan sampai taksi online saya berhenti di depan gedung apartemen saya di Jakarta. Lobi tampak sama, lorong berbau sama. Saya menyeret koper saya ke pintu, menekan kode sandi, dan mendorongnya terbuka dengan gerakan otomatis seseorang yang sedang pulang ke rumah. Kemudian saya benar-benar melihat ke dalam. Ruang tamu saya tampak seolah-olah telah diangkat dan dikocok. Bantal sofa di lantai, laci setengah terbuka, lampu miring ke samping. Dari tempat saya berdiri, saya bisa melihat pintu kamar tidur saya terbuka. Kotak perhiasan saya terbalik di atas meja rias, isinya berhamburan. Untuk sesaat, otak saya menolak untuk memprosesnya. Saya hanya berdiri di sana. Gagang koper masih di tangan, mendengar detak jantung saya sendiri. Saya tetap pergi dalam perjalanan saya, seperti yang dikatakan semua orang bahwa saya tidak seharusnya melakukannya. Dan saat saya pergi, sesuatu atau seseorang telah memastikan saya akan membayarnya. Sejenak, saya sejujurnya berpikir mungkin saya hanya lupa membersihkan sebelum saya pergi. Begitulah kerasnya otak saya melawan apa yang dilihat mata saya. Kemudian detailnya mulai tidak cocok. Laci di bawah TV tempat saya menyimpan paspor terbuka sedikit terlalu lebar. Pintu lemari mantel retak. Satu lengan jaket musim dingin tersangkut di bingkai seolah-olah seseorang membantingnya dengan terburu-buru. Tenggorokan saya terasa kering. Saya melepaskan koper saya dan berjalan masuk perlahan, seolah-olah bergerak terlalu cepat akan memperburuk keadaan. Laptop kerja saya tidak ada di meja kopi tempat saya meninggalkannya. Kabel pengisi daya menjuntai dari pinggir seolah-olah seseorang telah menyentaknya lepas dan tidak pernah repot-repot menggulungnya. Di kamar tidur saya, kotak perhiasan yang diberikan ibu saya untuk ulang tahun saya yang ke-25 tergeletak menyamping. Slot beludru kecilnya kosong. Laci atas meja rias saya terbuka. Pakaian dalam dan kaos setengah tumpah keluar. Saya langsung pergi ke laci kecil di bawah TV, tempat saya menyimpan dokumen penting dan paspor saya. Kosong. Itu adalah saat perut saya benar-benar mual. Ini bukan sekedar penggeledahan yang berantakan. Siapapun yang pernah ke sini, tahu persis di mana harus mencari. Saya berdiri di sana dengan gemetar, dan kemudian satu pikiran memotong kepanikan itu. Kamera. Setelah ketakutan akan pembobolan di gedung kami tahun lalu,
Saya telah memasang kamera CCTV kecil di sudut ruang tamu dan satu lagi di lorong yang mengarah ke pintu depan saya. Kamera-kamera itu sebagian besar dipasang demi ketenangan pikiran. Sekarang, mereka adalah satu-satunya hal yang menahan saya agar tidak hancur. Tangan saya sedikit gemetar saat saya mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasinya. Saya menelusuri kembali selama seminggu hingga saya melihatnya. Selasa siang, 2 hari setelah perjalanan saya dimulai. Tanda waktu bersinar di layar saat pintu depan terbuka. Saya mendekat, mengharapkan orang asing dengan tudung kepala, mungkin sosok bertopeng, sesuatu yang masuk akal. Sebaliknya, saya melihat kakak laki-laki saya sendiri masuk ke apartemen saya. Budi melangkah melewati ambang pintu seolah-olah dia memiliki tempat itu, mengenakan celana olahraga dan sweatshirt kebesaran. Saya mengenali rambutnya yang diikat acak. Di video itu, dia tidak tampak gugup. Dia tidak tampak terburu-buru. Dia menutup pintu di belakangnya, melemparkan kuncinya ke meja depan saya, dan langsung pergi ke dapur saya. Saya melihatnya membuka kulkas saya, mengeluarkan minuman, meminumnya lama seolah-olah dia baru saja pulang kerja. Kemudian dia berjalan ke ruang tamu, mengambil laptop saya, membukanya, mengetik sesuatu, dan meletakkannya kembali. Beberapa detik kemudian, dia melirik ke arah kamera, tepat ke arahnya. Tidak ada guncangan, tidak ada keterkejutan, hanya tatapan datar yang kesal, seolah-olah kamera itu adalah sebuah gangguan. Kemudian dia bergerak keluar dari bingkai. Saya menggeser ke kamera ruang tamu. Di sana dia ada lagi, membuka laci, mengangkat bantal, memeriksa lemari samping saya. Dia pergi ke kamar tidur saya, kembali dengan kotak perhiasan saya, duduk di sofa, dan mulai memilah-milahnya, mengangkat potongan-potongan perhiasan, menyisihkan beberapa dalam tumpukan kecil. Ketika dia berdiri, tumpukan itu dimasukkan ke dalam tas jinjingnya. Kemudian, dia menarik laci di bawah TV tempat saya menyimpan paspor, membolak-baliknya, mengeluarkan paspor, melihatnya sejenak, lalu menjatuhkannya ke tas yang sama dengan perhiasan tadi. Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di sana melihat kakak laki-laki saya sendiri dengan tenang menjarah bagian-bagian hidup saya. Tetapi pada suatu titik, lutut saya benar-benar lemas dan saya harus duduk. Ini bukan orang asing. Ini bukan pencuri yang nekat. Ini adalah orang yang baru saja menghabiskan waktu seminggu memberitahu semua orang bahwa saya tidak peduli pada keluarga. Saya menekan jeda pada video itu, menarik napas yang rasanya seperti menelan pecahan kaca, dan melakukan satu-satunya hal yang masuk akal. Saya menelpon polisi. Suara saya bergetar saat saya menjelaskan bahwa telah terjadi pembobolan, dan saya memiliki rekaman video. Dan ya, saya mengenal orang tersebut. Dan ya, saya ingin menuntutnya. Setelah saya menutup telepon dengan petugas, saya menelpon orang tua saya. Ketika mereka tiba dan saya memutar video itu di TV saya, tangan ibu saya melayang ke mulutnya. Dia melihat Budi memilah-milah perhiasan saya, melihatnya memasukkan kalung yang diberikan ibu kepada saya ke dalam tasnya, dan benar-benar terhuyung mundur selangkah. Ayah saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rahangnya mengatup, matanya terpaku pada layar saat putra tertua mereka menguras hidup saya ke dalam tas jinjinnya. Satu barang curian pada satu waktu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat orang tua saya melihat Budi dengan jelas. Dan saya melihat wajah mereka hancur saat mereka menyadari bahwa dengan menyebut saya egois, mereka telah membela anak yang salah. Petugas polisi muncul lebih cepat dari yang saya duga. 2 orang dari mereka, seragam rapi, tangan bersandar di dekat ikat pinggang, mata menyapu apartemen saya dengan cara terlatih, yang mengatakan bahwa mereka telah melihat yang jauh lebih buruk. Saya menemani mereka menyisir setiap ruangan, menunjukkan apa yang hilang, apa yang tidak pada tempatnya, apa yang seharusnya ada di sana, dan ternyata tidak ada. Kemudian kami duduk di sofa saya,
dan saya memutar rekaman itu di TV saya. Mereka menonton dalam diam. Ketika wajah Budi masuk ke dalam bingkai, sangat jelas, salah satu dari mereka melirik ke arah saya. "Anda bilang, ini kakak laki-laki Anda?" tanyanya. "Iya," kata saya. Kata itu terasa seperti karat. "Apakah dia pernah memiliki izin untuk berada di sini saat Anda tidak di rumah?" "Dulu punya," kata saya. "Saya memberinya kunci beberapa tahun yang lalu untuk keadaan darurat. Saya mengambilnya kembali setelah dia mulai menggunakan tempat saya sebagai tempat penitipan barang tanpa bertanya. Saya mengganti kuncinya. Dia tidak punya alasan untuk memiliki kunci sekarang." Dia mengangguk pelan. "Dan Anda yakin ingin melanjutkan tuntutan hukum?" Saya memikirkan tentang tekanan rasa bersalah soal mengasuh anak. Saya memikirkan orang tua saya yang menyuruh saya membatalkan perjalanan, menyebut saya egois. Saya memikirkan paspor saya di tasnya, laptop kerja saya, perhiasan saya. Cara dia menatap langsung ke kamera seolah menantang saya untuk melakukan sesuatu. "Saya yakin," kata saya. Beberapa hari berikutnya terasa seperti kabur dengan pernyataan, formulir, dan panggilan telepon. Detektif mendapatkan surat perintah untuk menggeledah rumahnya di pinggiran kota. Mereka menemukan laptop saya di lemari, sudah dibersihkan isinya, tetapi masih bisa dilacak. Nomor serinya sesuai dengan kwitansi pembelian saya. Mereka menemukan paspor saya di laci dapur, seolah-olah itu hanya barang acak yang tergeletak begitu saja. Mereka menemukan kalung yang diberikan ibu saya untuk ulang tahun saya, yang diselipkan di bagian belakang kotak perhiasan istri Budi. Ketika mereka membawanya masuk, dari apa yang diceritakan detektif kepada saya, dia mencoba memutarbalikkan fakta pada awalnya. Dia bilang dia hanya memeriksa tempat saya saat saya pergi, bahwa dia meminjam beberapa barang sampai saya kembali, bahwa kami berbagi segalanya sebagai saudara, dan ini hanya kesalahpahaman yang dibesar-besarkan. Kemudian mereka menunjukkan video itu kepadanya. Detektif itu mengatakan wajahnya berubah ketika dia melihat dirinya sendiri di layar. Bukan dengan cara terkejut seperti seseorang yang tertangkap melakukan sesuatu yang mereka sesali, melainkan dengan cara marah, seperti seseorang yang kesal karena harus menghadapi konsekuensi. Dia masih bersikeras bahwa itu adalah urusan keluarga, bahwa itu tidak seharusnya melibatkan polisi. Sudah terlambat untuk itu. Berita menyebar lebih cepat daripada yang bisa saya bayangkan. Manajernya di toko retail besar mendengar tentang penangkapan itu, bahkan sebelum Budi sempat memutarbalikkan versinya. Mereka menonaktifkannya, lalu diam-diam memberhentikannya. Rupanya, tertangkap kamera mencuri dari kerabat bukanlah citra yang baik bagi seseorang yang memiliki akses ke inventaris dan uang tunai. Saat hari persidangan tiba, saya duduk di satu sisi ruangan bersama orang tua saya. Budi duduk di sisi lain bersama pengacara publiknya. Rahang mengeras, mata menatap lurus ke depan. Dia harus mengaku bersalah atas tuduhan yang dikurangi, tetapi itu tetap ada dalam catatan kriminalnya. Pencurian, perampokan, ganti rugi, pengabdian masyarakat, masa percobaan, dan perintah larangan kontak untuk saya. Setidaknya untuk sementara waktu. Hakim bertanya apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan. Budi akhirnya berbalik menghadap ruang sidang. "Saya hanya lelah," katanya. "Saya melakukan segalanya. Saya bekerja, saya menjaga anak-anak. Istri saya sibuk. Santi bisa berlarian merencanakan pesta dan pergi liburan. Saya hanya ingin dia mengerti bagaimana rasanya kehilangan sesuatu, seperti saya kehilangan kebebasan saya." Tidak satu kata pun ucapan, "Saya minta maaf." Tidak ada tanda bahwa dia melihat ada yang salah dengan masuk ke rumah saya dan memperlakukan barang-barang saya seperti jaminan atas penolakan saya untuk mengasuh anak. Duduk di sana mendengarkan, dia menyebut hidup saya berlarian. Mendengar dia melukis dirinya sendiri sebagai korban dari batasan saya, sesuatu dalam diri saya menjadi dingin.
Ibu saya menyeka air mata dari wajahnya. Ayah saya menatap lantai seolah ingin lantai itu menelannya. Ketika hukuman dijatuhkan, tidak ada isak tangis yang dramatis. Tidak ada drama seperti di film TV, hanya detail teknis. Masa percobaan selama berbulan-bulan, sebagian besar gajinya digunakan untuk ganti rugi setelah dia menemukan pekerjaan baru, konseling wajib, perintah penahanan, dan kebenaran yang tak terucapkan yang menyelimuti kami semua. Bahkan ketika hukumannya berakhir, tidak ada apapun di antara kami yang akan kembali seperti semula. Dalam minggu-minggu setelah pengadilan, semuanya menjadi sunyi dengan cara yang tidak terasa seperti kedamaian, melainkan seperti dampak setelah badai. Seolah-olah seseorang telah mencabut kabel daya dari keluarga kami. Dan kami semua berjalan dalam kegelapan, berpura-pura masih bisa melihat. Budi menjalani masa percobaan dan pengabdian masyarakatnya di suatu tempat yang jauh dari hidup saya. Saya tidak berbicara dengannya, tidak bisa melakukannya meskipun saya menginginkannya. Perintah larangan kontak berarti tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada pertemuan tidak sengaja, tidak ada muncul di pintu saya dengan anak-anak sebagai alasan. Sesekali, orang tua saya akan menyebut namanya sepintas. Bagaimana dia mengeluh tentang memungut sampah di pinggir jalan tol. Bagaimana dia memberitahu konselor bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Bagaimana dia masih bersikeras bahwa ini seharusnya menjadi urusan keluarga. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ponsel saya tidak menyala dengan pesan menit terakhir, bisa jaga anak-anak? Atau tuntutan penuh rasa bersalah yang menyamar sebagai permintaan bantuan. Saya pergi bekerja, menjalankan acara, berurusan dengan pengantin yang stres, dan penyelenggara konferensi, dan ketika saya pulang, apartemen saya hanyalah apartemen saya. Tidak ada mainan yang tertinggal di lantai. Tidak ada botol minum anak di wastafel dari kunjungan yang tidak direncanakan. Tidak ada perasaan bahwa sewaktu-waktu malam saya bisa dibajak. Jumlah ruang mental yang terbuka ketika saya tidak terus-menerus bersiap untuk permintaan berikutnya, sejujurnya sangat mengejutkan. Dengan semua ruang kosong itu, saya harus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan diri saya sendiri selain menunggu drama. Saya bergabung dengan grup pendukung online, sebuah sudut kecil di internet untuk orang-orang yang berurusan dengan dinamika keluarga yang beracun atau manipulatif. Awalnya, saya hanya membaca. Saya menelusuri postingan dari orang-orang yang memiliki orang tua yang mengadu domba saudara kandung. Saudara kandung yang memperlakukan status, "kamu lajang," seperti kartu debit yang bisa mereka gesek kapanpun mereka butuh tenaga kerja gratis. Cerita demi cerita terdengar sangat akrab. Sepupu yang hanya menelepon saat butuh uang. Kakak yang mengharapkan adiknya membuang segalanya untuk anak-anaknya karena si adik belum punya keluarga sungguhan. Rasanya seperti seseorang telah mengambil potongan-potongan hidup saya dan menerjemahkannya ke dalam suara orang lain. Akhirnya, saya mulai berbagi juga. Tidak seluruh cerita sekaligus, hanya sedikit-sedikit. Bagaimana kata fleksibel telah menjadi kode untuk rencanamu tidak penting. Bagaimana setiap kata tidak selalu disertai dengan ceramah. Bagaimana kakak laki-laki saya masuk ke rumah saya dengan kunci cadangan dan keluar dengan paspor saya. Orang-orang tidak memberitahu saya bahwa saya bereaksi berlebihan. Mereka tidak bertanya mengapa saya tidak membiarkannya berlalu demi keluarga. Mereka menggunakan kata-kata seperti pelanggaran batasan, merasa berhak, dan manipulasi emosional. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu tidak terasa terlalu kasar. Kata-kata itu terasa akurat. Sementara itu, hubungan saya dengan orang tua saya mulai terlihat berbeda. Pada hari Minggu, mereka mulai lebih sering berkendara ke kota, mengeluh tentang harga parkir, tetapi tetap muncul. Kadang-kadang kami pergi ke tempat makan santai di dekat tempat saya. Kadang-kadang saya memasak sesuatu yang sederhana, dan kami makan di meja dapur kecil saya. Ayah saya akan mengeluh tentang kemacetan di jalan tol.
Ibu saya akan mengajukan sejuta pertanyaan tentang acara apapun yang saya selenggarakan minggu itu. Sesekali di tengah-tengah memberikan salad atau menuangkan lebih banyak es teh, salah satu dari mereka akan terdiam dan mengatakan sesuatu seperti, "Kami sangat menyesal tidak mendengarkanmu lebih awal." Atau, "Ayah tidak percaya kami menyebutmu egois." Beberapa kali pertama, komentar-komentar itu lebih menyakitkan daripada menenangkan. Sebagian dari diri saya ingin membentak. Kalian seharusnya bisa mempercayai saya. Saat itu hanya kata-kata saya. Tetapi bagian lain dari diri saya tahu bahwa setidaknya sekarang mereka melihatnya sendiri, tanpa saya harus bersusah payah membuktikannya. Saya tidak yakin dendam itu akan hilang sepenuhnya, tetapi saya bisa merasakannya mulai melonggar. Saya tidak pernah kembali menjadi pengasuh anak yang selalu siap sedia. Bahkan setelah perintah larangan kontak berakhir, saya tetap menjaga batasan saya. Saya mengirim hadiah ulang tahun untuk keponakan-keponakan saya melalui paket. Buku, kit kerajinan tangan kecil, hal-hal yang tidak bisa diputarbalikkan oleh ayah mereka menjadi senjata. Tetapi saya tidak pergi ke rumah mereka. Tidak duduk di sofa Budi dan berpura-pura tidak ingat laptop saya yang berada di lemarinya, paspor saya di lacinya. Anak-anak itu tidak pantas dihukum karena pilihan ayah mereka. Tetapi saya juga tidak pantas untuk kembali ke situasi yang sudah terbukti tidak aman bagi saya. Mencintai mereka dan melindungi diri saya pada saat yang sama adalah keseimbangan yang aneh. Tetapi itu adalah keseimbangan yang akhirnya bersedia saya pertahankan. Pelajaran terbesar dalam semua ini adalah hal yang buruk, namun sederhana. Kata-kata "kita adalah keluarga" bukanlah tiket gratis. Itu tidak menghapus rasa hormat dasar. Itu tidak berarti Anda berutang waktu, uang, kesehatan mental, atau kunci pintu depan Anda kepada seseorang hanya karena Anda berbagi DNA yang sama. Keluarga sejati, baik mereka berhubungan darah dengan Anda atau tidak menghukum Anda karena memiliki kehidupan sendiri. Mereka mungkin terkadang kecewa. Tentu saja, mereka mungkin berharap Anda membuat pilihan yang berbeda. Tetapi mereka tidak membobol rumah Anda untuk membuktikan sesuatu hanya karena Anda berani berkata tidak. Menelpon polisi untuk kakak laki-laki saya sendiri adalah salah satu keputusan tersulit yang pernah saya buat. Dan masih ada hari-hari di mana saya berharap saya tidak pernah ditempatkan dalam posisi untuk melakukannya. Tetapi setiap kali saya membuka kunci pintu depan saya sekarang, dan tahu persis siapa yang memiliki akses ke ruang pribadi saya, setiap kali saya berkata tidak tanpa menulis esai 3 paragraf untuk membenarkannya, saya tahu saya telah melakukan hal yang benar. Menetapkan batasan tidak membuat Anda tidak punya hati. Itu berarti Anda akhirnya menyadari bahwa keselamatan dan kewarasan Anda itu penting. Bahkan ketika orang yang menyakiti Anda berbagi nama belakang yang sama dengan Anda. Dan jika seseorang di keluarga Anda berada di posisi saya, jika saudara kandung Anda sendiri masuk ke rumah Anda karena Anda tidak mau mengasuh anak, dan memperlakukan semua yang Anda miliki seperti jaminan atas kebencian mereka, apa yang akan Anda katakan kepada mereka untuk dilakukan? Apakah Anda benar-benar akan meminta mereka untuk memaafkan dan melupakan demi keluarga? Ataukah ada batas yang sekali dilanggar berarti tidak ada jalan kembali ke masa lalu? Tim kami di Revenge Mangan berdedikasi untuk menyusun naskah berbasis cerita yang bermakna, emosional, dan membuat penonton tetap terlibat namun tetap terasa nyata. Semua cerita pembalasan dendam kami sepenuhnya fiksi, dan dibuat dengan tujuan berbagi pelajaran hidup dan pesan pendidikan positif kepada audiens kami. Naskah ini menyoroti pentingnya batasan pribadi, menunjukkan kepada penonton bahwa mengatakan tidak, bahkan kepada keluarga, terkadang diperlukan untuk kesehatan mental dan keselamatan. Ini juga mengajarkan bahwa cinta tidak berarti menerima manipulasi atau pelecehan, dan bahwa tindakan memiliki konsekuensi nyata bahkan di dalam keluarga.
Melalui cerita balas dendam keluarga ini, penonton didorong untuk merenungkan rasa hormat, tanggung jawab, dan seperti apa hubungan keluarga yang sehat seharusnya terlihat.